Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Bertemu lagi dengan Istiqomah Islam. Semoga saudara-saudaraku selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pahlawan wanita dari Aceh, Cut Nyahdin. Sebelum kulanjutkan, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya. Lanjut. Perlawanan saat Perang Aceh. Rencong merupakan senjata tradisional milik suku Aceh. Cut Nyahdin menggunakan rencong sebagai salah satu alat perang untuk melawan para tentara kerajaan Belanda pada saat kerajaan Belanda menyerang kerajaan Aceh dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada Perang Pertama tahun 1873 sampai tahun 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Harmen Rudolf Kohler. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk fight bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cerumen di bawah pimpinan Kohler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamna yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Pada tahun-tahun 1874 sampai tahun 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Vimukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyahdin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Vimukim. Ketika Ibrahim Lamna bertempur di Gletarung, ia tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Cut Nyahdin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Tauku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyahdin. Pada awalnya Cut Nyahdin menolak, namun karena Tauku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyahdin akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Tauku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KPU Belanda kafir. Macam apa kau ini? Maling kau. Nantinya, Cut Nyahdin dan Tauku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang.
Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Swieten diganti. Penggantinya, Jan Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel, dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Din dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh Kutaraja, dan melabuh bekas basis Teuku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marecausi lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan The Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit The Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Helst memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh,
Kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyak lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Betong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan kematian. Setelah ditangkap, Cut Nyak dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Surya Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyak. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglaut,